Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Parayana dengan NIM 2310 Hari ini saya membuat tugas ini berupa video YouTube untuk mata kuliah Keuangan Publik Syariah, dengan dimana saya akan membahas jawaban saya terkait soal-soal UTS yang kemarin sudah saya kerjakan. Untuk soal pertama, di sini ada pengelolaan dana publik dan sosial di perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 1 saya bagi menjadi 4 poin, di mana poin pertama ada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Melalui pengelolaan tersebut yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah, sektor masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan usaha kecil yang ramah lingkungan dapat lebih meningkat lagi dan berkembang pesat lagi. Lalu untuk poin kedua ada mendorong literasi keuangan syariah, di mana sebuah sistem atau program yang tercipta akan menjadi sia-sia apabila masyarakat tidak dapat menerapkannya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah memegang peran untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat dengan maksud pembiayaan berkelanjutan atau investasi jangka panjang. Lalu poin ketiga, di sini ada pembiayaan atau subsidi mikro bagi UKM ramah lingkungan. Lembaga keuangan mikro dapat memberikan suntikan dana bagi UKM yang menjalankan dan menekuni usaha berkelanjutannya yang serius, seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan daur ulang. Lalu untuk poin yang terakhir ada membangun kemitraan dengan pemerintah, di mana lembaga keuangan mikro dan perbankan syariah dapat menciptakan inklusivitas keuangan berbasis syariah dengan membangun mitra dengan pemerintah untuk menciptakan program-program seperti literasi keuangan syariah, pembangunan infrastruktur, dan realisasi ekonomi hijau. Lalu untuk soal kedua, di sini ada jelaskan bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam yang tentunya memiliki prinsip-prinsip. Untuk jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 2 ada di sini pajak pada konvensional hadir dalam bentuk pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pajak pertambahan nilai. Dalam Islam sendiri, bentuk pajak dapat dibagi menjadi zakat, khoroj, jizyah, usyr, dan nawaib. Lalu di sini saya akan jelaskan mengenai kelima bentuk pajak tersebut, di mana pajak yang pertama ada zakat, yaitu sebuah kewajiban bagi muslimin untuk menyisihkan hartanya dengan besaran 2,5% dari kekayaan yang dimiliki. Prinsip yang terkandung dalam zakat ini ada keadilan sosial, di mana terjadi redistribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Lalu ada bentuk kedua ada khoroj, di mana khoroj merupakan pajak atas tanah taklukan Islam yang dimiliki atau ditempati oleh non-muslim. Kandungan atau prinsip yang ada pada khoroj ini ada menyoroti keadilan dengan pemungutan yang wajar atas dasar kompensasi perlindungan yang diberikan dari muslimin kepada kaum non-muslim tersebut. Lalu ada jizyah, di mana jizyah merupakan pajak kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Keadilan juga merupakan prinsip yang terkandung atas hak-hak yang terpenuhi pada jizyah ini. Lalu ada usyr, di mana usyr adalah pajak atau bea yang dikenakan kepada pedagang ataupun peternak atas barang dagangannya atau barang ternaknya di saat dia melewati wilayah Islam. Lalu yang terakhir di sini ada nawaib, di mana nawaib merupakan pajak darurat yang bersifat penting dan hanya dikenakan kepada orang-orang kaya. Pajak ini hanya dipungut apabila benar-benar diperlukan, dan pungutan pajak ini bersifat transparan sehingga terwujudlah nilai atau prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Untuk soal ketiga, di sini ada sebutkan jenis apa saja yang termasuk bagian institusi keuangan publik Islam dan bagaimana perannya.
jawaban saya atas pertanyaan nomor 3 tersebut ada dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada organisasi pengelola zakat atau OPZ. Organisasi yang memiliki kewenangan atau ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana masyarakat, itulah OPZ. OPZ dapat dibagi menjadi dua basis, yaitu OPZ basis pemerintah, di mana OPZ basis pemerintah diwujudkan dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Lalu untuk basis yang kedua ada OPZ basis masyarakat, dan dalam OPZ basis masyarakat ini diwujudkan dalam lembaga amil zakat atau LAZ. Lalu yang kedua adalah nazir wakaf. Nazir wakaf sendiri merupakan orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf yang dihimpun dari masyarakat serta mengelola dan mengembangkan harta tersebut. Lalu yang ketiga ada bank syariah, di mana bank syariah sendiri adalah badan usaha yang melakukan aktivitas atau bergerak di bidang keuangan syariah dengan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank syariah sendiri berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, penyedia jasa layanan, serta pengelola dana kebajikan masyarakat. Lalu yang terakhir ada lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS, di mana LKMS sendiri merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui simpanan maupun pembiayaan dan pinjaman terhadap usaha berbasis mikro. Lalu soal nomor 4 ada pengembangan OPZ saat ini banyak mencuat di media sosial karena para muzaki merasa terbantu untuk menunaikan zakat. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda pengembangan OPZ di era generasi Gen Z? Deskripsikan berdasarkan ilmu yang Anda dapatkan selama masa pembelajaran. Untuk argumen saya mengenai pertanyaan nomor 4 ada pembangunan dan pengembangan OPZ di kalangan Gen Z menerapkan ciri khas generasi Z dalam mengintegrasikan kegiatannya atau kegiatan operasionalnya, seperti pemanfaatan teknologi digital. OPZ mengembangkan platform digital yang dapat meraih setiap kalangan masyarakat dengan efektif dan cepat, seperti Instagram dan lain-lain. Lalu ada edukasi melalui media sosial, di mana konten edukasi seputar zakat kerap dijumpai di kanal media sosial, termasuk saya juga, untuk meningkatkan kesadaran Gen Z akan pentingnya zakat. Lalu ada yang ketiga, kegiatan edukasi berbasis hybrid, di mana kegiatan seperti seminar atau lokakarya atau workshop menggabungkan dua model, yakni offline dan online, agar audiensnya dapat memahami apa yang ingin disampaikan. Lalu di sini nomor 5 ada lembaga keuangan mikro syariah memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan. Sebutkan 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Untuk jawaban saya ada yang pertama, tentunya lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan maisir. Lalu ada pengambilan keuntungan, di mana LKMS sendiri menerapkan konsep bagi hasil dan margin penjualan tanpa ada unsur riba. Lalu dalam sektor investasi, LKMS hanya membiayai dan memberikan modal ke usaha atau proyek halal yang sesuai syariah atau yang terdaftar pada daftar efek syariah. Lalu tentunya ada yang menjadi pembeda dibanding lembaga keuangan lain, yaitu lembaga keuangan mikro syariah memiliki dewan pengawas, di mana dalam menjalani tugasnya LKMS selalu diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS agar semua produk dan kegiatan operasional tetap sesuai syariah. Lalu soal terakhir di sini ada bagaimana pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Untuk jawaban saya mengenai pertanyaan terakhir tersebut ada pengelolaan dana publik dan sosial di perbankan syariah berkontribusi besar dalam mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi, mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Lalu ada cara-cara perbankan syariah dalam mengelola dana publik dan sosial. Yang pertama ada pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana infak dan sedekah, pengelolaan wakaf, serta pengelolaan dana sosial lainnya seperti bantuan sosial.
sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban saya dalam rangka memenuhi tugas UTS saya. Saya Dahlan Pradana dengan nomor 13/227 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menyampaikan jawaban saya. Saya pamit izin undur diri. Sekurang-kurangnya maafkan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.